Ya, hari ini tanggal 26 Januari sudah BAP yang ketiga nih ya. BAP yang ketiga dari Vena sebagai pelapor. Dan hari ini BAP itu antara lain satu, yang pertama berisi Vena kasih semua bukti-bukti medis mengenai akibat KDRT, terutama yang sekarang masih kesakitan adalah dia punya rusuk dan mana tadi coba, ini adalah bukti medisnya di mana terjadi apa namanya itu, bahasa Indonesianya, bahasa Bataknya apa? Retak. Nah, retak. Nah, coba tunjukin yang mana retaknya itu. Jadi ini bukti medis yang dikasih tadi mengenai rusuk, oke. Oke, nanti kita akan terangkan satu-satu ya. Yang kedua adalah dikasih juga bukti medis apa itu dari rumah sakit, semua penjelasannya ada lengkap semua. Mana itu? Kalau ini kan yang hidung. Itu yang hidung dulu. Jadi memang ini bukti medis bahwa memang secara medis bermasalah. Jadi tidak benar dan adalah fitnahan dari, tunjukin Bu, dari pihak sana yang mengatakan bahwa itu darah bohong-bohongan. Itu sangat kejam. Yang mana coba? Ya kalau ini hidung kan ada penjelasannya. Kalau hidup ada penjelasannya panjang. Jadi Bahasa kedokteran. ya, oke. Baru kemudian surat keterangan dokter semuanya lengkap. Jadi gini aja, secara medis sudah terbukti ada bukti KDRT-nya secara medis. Ya. Itu jadi yang dikasih tadi itu bukti-bukti medis kekerasan akibat kekerasan fisik, yaitu pasal 44 ayat 1 yang ancaman hukumannya 5 tahun. Satu lagi yang dikasih tadi adalah bukti medis akibat kekerasan psikis. Mana itu tadi? Masih ada Ibu apa? Surat keterangan dari dokter? Hana? Halo Hana. Ada surat dari keterangan psikiater, tapi di samping kita punya, polisi pun sudah punya karena secara medis, secara psikiater juga sudah diperiksa oleh Rumah Sakit Bayangkari ya. Ya. Jadi bukti medis sudah lengkap dan Anda saya kira sudah tahu ini adalah bukti medis yang pada saat kejadian itu ya live ada saksi live melalui video call yang melihat darah itu bercucuran. Ada beberapa saksi sudah di BAP dan semua mengakui. Dan terjadi kegaduhan di kamar tersebut. Jadi fitnah benar kalau pihak sana mengatakan itu adalah darah buatan atau dia memukul-pukul dirinya. Itu fitnah benar. Oke? Secara medis semua sudah lengkap itu. Oke? Kemudian jadi yang dikasih tadi bukti medis rusuk yang retak, kemudian juga bukti-bukti medis menjelaskan mengenai kenapa sampai keluar darah. Yang ketiga juga dikasih bukti medis mengenai psikiater mengenai kekerasan psikis. Bang, soal hidung itu memang retak atau ada semacam Gimana bisa jelasin? darah yang bocor atau bagaimana? Kemudian Darah udah pasti dijelaskan, bocor. Enggak, maksudnya lagi lo. Itu apakah menang ketekan atau bagaimana? Bisa diulas kronologinya, Bang? Jadi masa gua harus pakai posisi sih? Ya, Jadi sedikit, dar. Jadi gini aja deh. Ini hasil dari dokter, kasih tahu dokter namanya Dr. Lewis. Dr. Lewis Lee. Ada ini bahasa, kamu yang lebih tahu bahasa apa tuh? Ada baca ini terjemahannya apa nih? Iya. Yang hidung. Mengenai hidung itu dokternya Dr. Lewis Lee, SPB Finax. Jadi di sini kalau kita lihat foto OS nasal, tampak fraktur OS nasal, tampak soft tissue swelling di daerah glabella. Oke. Bagaimana kejadiannya sebenarnya sudah dijelaskan. Masih perlukah saya contohkan di sini? Aspri saya yang baru mana? Ada nggak situ? Siapa namanya? Baru mana aspri baru? Siapa namanya? Pera sini. Ya, biar kalian lihat ya. Jadi memang di cari ke sini kalau dari sini.
Tapi lu jangan mata lu lihat kapal lu. Jadi memang oleh polwan langsung diperagakan. Polwannya tidur di lantai dan dia memperagakan dari atas. Ya coba kayak gini. Ya, dia di sini ibaratnya gini. Dia tidur begini, si penanya tidur. Terus, ya langsung sesudah dia tidur, si cowok tindih dari atas, tangannya ditindih begini, ya nggak usah harus ditindih dong, oke? Ya, baru kepalanya ininya itu kan, tekan ke ininya sampai berdarah, tekan ke, gitu. Tapi dalam posisi tidur gitu. Cukup ya? Diulang lagi bang. Oke. Juga yang mengenai rusuk pengakuan dari pena, kalau antara lain ditolak yang nenek, coba digituin ini ditekan gitu, dia rupanya pesilat rupanya, buat ini sampai gue sih pengen tekan tapi nggak boleh. Ya ini tekan, ya kan, gitu ya. Karena dilempar ya keranjang. Kadang Coba. diangkat, didorong, nanti diangkat lagi, dorong lagi, itu yang karena tidak. Dan itu udah sering terjadi. Ya, atau dibekap sampai nggak bisa. Dibekap juga. Kalau saya nggak akan melakukan itu, percaya. Oke? Ya itu, jadi itu sudah gimana? Sering terjadi? Ya, selama 3 bulan terakhir ini memang kalau kekerasan fisik itu selalu dilakukan di dalam ruangan yang tidak ada CCTV. Kalau di rumah itu di kamar pribadi, dan kalau kekerasan yang di hotel itu sudah 2 kali. Yang pertama di hotel di Medan, dan itu memang saya tidak melaporkan karena saya ada acara, jadi saya masih memaafkan. Tapi kalau Yang di Medan pertama kali tanggal berapa? itu 17 November 17 November. Ya. dan 2022. 22. Yang kedua tanggal Yang kedua kalau di hotel itu ya di Kediri itu di Grand Surya di tanggal 8 Januari 2023, dan itu memang model terbaru ya, maksudnya biasanya kan saya dibekap seperti tadi, di backup berdiri, dipiting lah istilahnya, Dipiting. sampai saya tuh nggak bisa bergerak karena kan kalau kita di squeeze begitu keras itu kaki sama tangan pasti udah lemes banget, atau dibekap yang saya bilang tadi sampai saya nggak bisa napas. Dan yang di tanggal 8 itu gaya terbaru mungkin ya, jadi saya diangkat, didorong ke tempat tidur, kemudian saya ditindih di daerah perut, tangan saya seperti yang diperagakan tadi dipegang, dan memang kepala saya dikunci pakai jidatnya dia. kepalanya dikunci pakai jidat. Ya, jadi kepala saya nggak bisa gerak karena dikunci pakai jidatnya dan ditekan sedemikian keras sampai saya waktu memandang langit-langit atap hotel itu kan putih ya, tapi saking kerasnya tuh kayak 1, 2, 3 sampai saya tuh gelap, dan saya merasa itu tulang hidung saya geser, makanya saya bilang Abi ini patah nih, kayaknya patah. Nah begitu dia lepas saya berdiri itu darah ngocor. Jadi kalau dokternya sih menyimpulkan sepertinya pembuluh darah saya yang pecah, jadi bukan hidung saya patah, pembuluh darah saya yang pecah. Jadi itulah yang menyebabkan saya kaget, karena saya pikir biasanya kekerasan itu memang nggak ada bukti ya, karena kalau tulang rusuk saya kan harus visum, sementara waktu itu memang saya belum siap visum karena saya masih mencintai Ferry. Saya masih memberikan kesempatan karena Ferry selalu bilang minta maaf demi Allah, demi Rasulullah tidak akan melakukan lagi. Tapi di tanggal 8 Januari 2023 begitu saya berdarah, hal pertama yang dilakukan adalah mau menghapus darah saya dengan handuk. Makanya saya dorong dia. Saya bilang saya nggak mau. Menghilangkan bukti. Saya mau telepon ke ibu saya. Kemudian saya ambil telepon, dia rebut telepon saya mau ambil telepon hotel di sebelah tempat tidur, dia ambil lagi. Kemudian nggak tahu bagaimana, pasti Allah nolong saya, dari keadaan berdarah-darah saya masih bisa loncat. Padahal dia ngeblok jalan saya masih bisa loncat dan lari keluar. Saya minta tolong, tapi sekali lagi karena hari itu hari Minggu, mungkin penghuni kamar sebelah pada sarapan, jadi saya teriak-teriak nggak ada yang nolongin.
Dan di depan Hotel Grand Surya itu ada acara Car Free Day, sehingga ada suara musik yang begitu kencang. Akhirnya saya sampai ke ujung lift, karena kamar 511 sampai ke ujung lift itu cukup jauh. Jadi saya pencet lift, nggak kebuka, tapi pas saya nengok ke sini dari arah situ, dari arah lift barang ada mbak-mbak janitor. Saya bilang, Mbak, tolongin saya, Mbak. Saya sambil berkata, tolongin saya, panggil polisi, panggil polisi. Tapi rupanya mbak-mbak itu disuruh menjauh sama Ferry. Itu pun saya tahu setelah penyidik kasih tahu, kan kelihatan dari CCTV ya. Jadi dia suruh menjauh, makanya saya bingung kenapa mbak itu nggak mendekat. Tapi saya ingat, saya bilang, Mbak, panggil polisi, tolong panggil polisi. Akhirnya dia pergi, begitu dia pergi, yang saya ingat adalah saya harus ambil handphone, karena pada saat itu saya ambil handphone yang salah, bukan handphone yang ini yang ada nomor semua keluarga. Saya lari lagi ke kamar, saya ambil handphone, begitu saya ambil handphone, dia ambil lagi, kemudian di situ saya lihat muka dia udah benar-benar beringas karena saya udah lari-larian. Nah, saya didorong ke ujung tembok. Nah, disitulah saya pikir saya udah deh lewat. Tapi begitu dia mau nyerang saya tatap matanya Ferry. Saya bilang, jangan bunuh saya. Jangan bunuh saya. Ingat, kamu punya ibu perempuan. Kamu punya adik perempuan. Dan di saat saya bilang ibu perempuan, memang dia kayak terdiam gitu, kayak sadar. Dan secepat itu saya ambil lagi handphone saya di tempat tidur. Saya langsung pencet berapapun nomornya dan alhamdulillah kepencet video call. Dan yang ngangkat adalah ketua DPD dari partai saya. Disitulah begitu dia ngelihat saya bilang, tolong mas, tolongin. Dia pikir saya kecelakaan. Saya bilang, enggak, saya ini disakitin sama suami saya, tolong panggil polisi. Nah, saya lagi ngomong gitu, mbak-mbak janitor yang tadi udah manggil satpam dan juga manajer masuk ke dalam kamar. Nah, hal pertama yang ditanyakan adalah, Pak Ferry ini ada apa? Sama satpam hotel. Kemudian Ferry bilang, saya lihat banget bagaimana dia mengatur semua ekspresi dan body language-nya. Dia bilang, ini bukan saya nggak tahu apa. Di situ saya benar-benar ngerasa kaget, kecewa. Karena saya pikir kalau suami, anggaplah kilaf. Tapi dia tidak akan pernah menghalang-halangi saya untuk saya minta tolong. Baik lewat handphone maupun telepon. Tapi saya masih menunggu. Apakah kalau polisi yang datang, dia akan berkata yang sama atau berkata yang jujur. Gak lama kemudian Pak Yanuar dari Intel Kapolresta Kediri datang, ditanya lagi, Pak Ferry ada apa? Dia masih bilang dengan mempersiapkan diri dan mimik, wah saya nggak tahu, bukan saya. Wah, di situ saya udah rasa saya udah cukup, karena saya pikir kalau seorang suami atau imam yang baik, dia tidak akan pernah menghalang-halangi istrinya sudah darah ngocor seperti itu, dan dia tidak akan pernah berbohong. Ternyata dia masih berbohong untuk kedua kalinya di waktu yang sama. Di tengah-tengah TKP saya masih berdarah, itu lantai darah semua, handuk, spray. Di situ saya kecewa banget. Makanya pada saat Pak Yanuar tanya, Bu Vena, ini masih internal suami dan istri, mau damai atau mau lapor polisi? Detik itu juga saya memutuskan saya mau lapor polisi, karena saya merasa saya terancam. Apakah mungkin kalau orang sudah tidak mengakui salah, kemudian saya masih pulang bersama-sama dengan satu mobil, masih tidur bersama-sama di satu kamar? Tentunya sebagai perempuan saya takut. Makanya saya bilang saya mau lapor polisi. Dan detik itu juga saya kemudian diantar visum ke Rumah Sakit Bayangkara yang ada di Kota Kediri. Habis visum sampai jam 12, saya masih belum ada siapapun, belum ada lawyer, belum ada kuasa hukum. Saya bikin BAP sendiri. Dari jam 12 siang sampai jam 10 malam. Alhamdulillahnya Allah masih banyak memberikan saya kekuatan. Saya masih bisa bercerita bagaimana saya bisa survive. Dan alhamdulillah besoknya saya tarik ke Polda Jawa Timur kasus ini, karena saya merasa keluarga saya semua dari Surabaya. Dan alhamdulillah setelah saya bikin laporan tambahan, BAP tambahan di Polda Jawa Timur, saya langsung dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Ini ada sekitar 3 hari saya dirawat di sana. Saya melakukan ronsen khususnya untuk tulang rusuk saya yang sakit selama 3 bulan. Akumulasi saya sering ditekan, dan juga untuk hidung saya dan orang semua saya periksa. Hasilnya seperti apa? Pak Vena, itu tadi. Bentar dulu. Jadi tadi sudah dikasih bukti medis, semua jenis akibat KDRT,
Bukti lain yang dikasih tadi adalah rekaman video dari siapa sih nama suami? Gue lupa. Dari Ferry. Yang berisi, yang dibuat video itu diduga sekitar tanggal 8 atau 9 pada saya sudah dilaporkan polisi, yang isinya minta maaf. Ya, kalau orang tidak berbuat salah, ngapain minta maaf? Dan Anda sudah menonton video itu, sudah viral dengan gaya tangisnya. Itu tadi kita kasih sebagai bukti lebih lanjut bahwa dia mengakui perbuatannya tersebut, makanya minta maaf. Ya, itu sekitar tanggal berapa dibuat? Tanggal 8 sampai tanggal 9. Oke, itu sudah Anda lihat lah, itu sudah ada di YouTube-nya Denny Sumargo dulu yang juga dia sedikit dibikin canda sama Aldi Taher. Masih sekitar BIP ya. Yang keempat tadi adalah dia punya menerangkan semua bahwa sampai hari ini dia belum bisa full kerja akibat KDRT tersebut, yaitu masih ada retak di rusuknya, masih kontinu dirawat. Oke. Terus oleh penyidik juga ada tadi hal yang sangat terbaru. Katanya si Ferry itu kirim surat ke penyidik dengan mengatakan, saya masih cinta, saya mau ketemu Vena, minta polisi dipertemukan. Tentu polisi bertindak fair. Tadi suratnya ditunjukkan kepada Vena dan Vena menjawab tegas, no, saya tidak mau ketemu lagi. Jadi isu-isu di luar bahwa perdamaian akan dibuat itu tidak benar. Benar nggak? Nggak akan berdamai. Saya memaafkan, tapi kasus hukumnya terus berjalan. Artinya tidak akan berdamai secara hukum. Iya. Oke. Itu tadi yang inti pokok dari semua yang dibahas dalam BAP. Dan sepertinya pemeriksaan sudah hampir rampung. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke kejaksaan. Hal lain adalah sebagaimana sudah dijelaskan oleh Vena tadi pagi mengenai adanya ancaman di luar atau cyber bahwa kalau kamu tidak cabut saya akan bongkar kasus kamu di Bogor. Vena menantang, silahkan bongkar kasus apa karena tidak ada kasus. Ada lagi mau ditambahkan sebelum jawab? Oke. Tanya, Pak. Silakan. Terakhir ketemu kapan, Mbak Vena sama Oh itu, yang terakhir yang dia ngaku itu coba. Tanggal berapa itu? Terakhir ketemu tanggal 9 Januari. Yang dia minta ketemu kan ke Dia penyidik. minta ketemu. Waktu itu difasilitasi di ruang kanit ya Polda Jawa Timur. Ini sudah kedua kalinya dia mengaku bersalah. Apa dia bilang di situ waktu ketemu tanggal 9? Jadi yang pertama minta maaf itu dilakukan setelah saya bikin BAP yang pertama di Kapolresta Kediri jam 10 malam lebih ya. Jadi waktu itu Ferry menemui saya, kemudian memeluk saya dan meminta maaf. Pada saat itu saya memang masih shock, saya masih benar-benar sedih luar biasa. Tapi saya nggak mengucapkan satu patah kata apapun karena saya sendiri udah hampir pingsan, kayak saya nggak makan dari jam 6 pagi. Itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua di Polda tanggal 9 Januari itu sekitar pukul 2 atau 3 siang, saya udah agak lupa. Pada saat saya selesai menyelesaikan BAP yang kedua, kemudian dia minta ketemu sama saya. Tapi karena saya sudah lebih siap, saya hanya bilang, saya mau bertemu kalau Ferry mengakui kesalahannya. Karena buat saya kalau seorang suami mengakui kesalahannya, kalaupun kilaf mungkin saya bisa memaafkan. Jadi saya tanya tujuannya ketemu apa. Dan dia waktu itu bersimpuh, dia bilang dia minta maaf. Saya bilang, akuin gak kalau Abi sering piting saya selama hidup. Abi akuin. Dia masih berpikir ya gitu. Yang menyaksikan banyak. Tapi saya memang tidak merekam karena di Polda tidak boleh ada handphone. Jadi yang menyaksikan ada hampir 10 orang. Ada Atala di depan saya, ada Ibu Masyita, itu penyidik ya yang buat BAP, kemudian ada Pak Suwacono, kanitnya, ada polisi banyak. Ngaku nggak? Kalau nggak ngaku kita nggak tahu. Iya, saya ngaku. Oke, yang kedua, ngaku nggak kalau sering bekap saya itu seringnya di rumah. Sampai saya nggak bisa napas, sampai saya harus begini, baru kasih kode, baru dilepas. Ngaku nggak? Iya, saya ngaku. Yang ketiga, ngaku nggak kalau tanggal 8 Januari di Hotel Kediri, saya didorong, saya ditindih, tangan saya dipegang dan saya ditekan luar biasa sampai saya kesakitan, rasanya mau patah.
rasanya mau patah hidup saya, dan udah gelap saking sakitnya tekanan ini. Sampai pada saat itu saya berdarah, ngaku nggak? Dia agak bingung. Oke, kalau nggak mau ngaku, demi Allah, demi Rasulullah berani, atau demi Allah berani? Oh iya sih, saya lupa. Ngaku ya, semua saksi ya, ngaku ya, ngaku. Habis itu dia di BAP. Saya nggak tahu di BAP-nya. Tapi yang jelas dia mengaku salah itu lewat video. Yang pertama, kedua yang di Kapolresta Kediri, dan yang ketiga di Polda Jawa Timur dia mengakui. Nah, Oke. Ya. sekarang saya nggak tahu lagi gimana. Pertanyaan lain? Mbak Vena, terkait ART yang menjadi saksi Mbak Vena, karena tadi katanya kami Dimas ada ART yang menjadi adedat, artinya akan meringankan si Ferry. Oh, saya nggak tahu, mungkin tanya aja sama penyidik. Tapi esensinya adalah di sini saya hanya ingin memperjuangkan apa yang menjadi kebenaran buat saya. Oke. Tadi memang ada saksi ART diperiksa. Intinya dia apa tadi jawabannya dia? Mungkin bahannya yang sama. Ya, tadi bilang apa dia? Tadi kamu yang dengar dia bilang apa dia? Sini Reza. Tidak tahu Ya. mengenai semua pertanyaan kecuali mendengar tangisan. Oke. Jadi dia banyak nggak tahu, tapi dia sering mendengar tangisan dari dalam kamar. Di mana di dalam kamar tersebut di rumah mereka ada Ferry dan Vena. Sering mendengar jeritan tangis dia di kamar. Ya, sering. Itu pengakuan tadi saksi ART. Jadi bukan malah meringankan, bagi dia malah itu malah memberatkan. Jadi bukan yang di Kediri ya, berarti ART itu tidak. Wah, ini yang di rumah di Jakarta. Ya. Mbak Vena, untuk yang tulang ini apa masih nyeri atau gimana? Waktu Iya. jalan masih butuh dipapa? Jadi begini, sebetulnya akumulasi ya. Kalau tulang rusuk ini kan saya sudah bilang. Kalau kita lihat gambarnya di sini kan ada fracture. Nih di sini, mungkin nanti bisa digedein. Di sini kan fracture. Jadi ini adalah tekanan. Ferry itu kan pesilat ya. Jadi kalau dia nge-squeeze badan orang, itu badan saya kalau lagi di-squeeze, saya tangannya kayak bisa lemes. Kaki saya pun bisa lemes, karena itu semua squeeze. Saya nggak bisa nyontohin ya. Tapi Mas coba aja sama, mungkin Mas laki ke istri deh, coba. Sakitnya kayak apa? Itu squeeze-nya pakai tenaga bener. Dan itu rasanya, dan bukan hanya sekali. Itu sampai saya harus bilang, Abi aku mau patah nih, dan itu sering banget. Biasanya kalau habis di squeeze itu 2-3 hari itu saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, tidur aja sakit, apa-apa sakit. Tapi kan dia bilang itu nanti saya obatin nggak apa-apa. Dan dia kalaupun saya bilang ini saya laporin loh ke orang tua saya, dia selalu bilang mana buktinya, karena memang tidak lebam. Tapi dia kan terletak di dalam. Makanya karena sering 3 bulan terakhir, di tanggal 6 Januari itu terakhir dia nge-squeeze, nge-meeting badan saya. Tapi tanggal 8 ada peristiwa di Kediri, darah saya keluar, makanya sekalian saya periksa. Hasilnya adalah seperti ini, fracture di sini. Ini kalau bisa nanti kita sebutin di sini. Ya. Ini kalau untuk ini ya, kalau untuk tulang rusuk ya. Ini dokternya namanya Dr. Lewis Lee, SPB Finance. Nih, foto skull AP lab, tampak fracture OS nasal dengan divisi spektrum nasi ke kanan. Tampak soft tissue swelling sekitar lesi. Rima orbita kanan kiri baik, sinus frontalis dan sinus maxillaris kanan kiri baik, sinus admodalis kanan kiri baik, tulang mandibula intak. Jadi yang retak itu yang mana? Rusuk. Iya, ini yang rusuk kan. Oke. Ini Oke, dokter secara medis ini. udah cukup, secara medis sudah cukup semuanya. Yang lain lagi apa? Apakah ketakutan mau dibunuh itu memang ada di BAP atau seperti apa Pak Vena yang sempat dikatakan Pak Vena? Jadi tadi sudah ada juga hasil medis. Sorry, ini yang tadi itu yang masih hidup, ini yang Sinus itu. ini yang ini nih, ini yang tulang rusuk ya. Nama dokternya Dr. Elin Susanto. Nah ini hasilnya jantung besar dan bentuk normal, tatapak infiltrat di paru, kedua hilus baik, kedua sinus venecocostalis tajam, kedua hemidiafragma letaknya normal, fracture. Nah ini fracture costai 9, Artinya apa sisi tuh? lateral kiri.
Artinya ada retak. Kesannya jantung dan paru tak tampak kelainan. Fracture kostai 9 sisi lateral kiri. Jadi fracture kostai 9. Mungkin boleh ditanya ke dokternya langsung. Ini dokter mitra keluarga, namanya dokter Elin Susanto. Tapi kalau dari gambar sih jelas ini. Ada retak di Ada rusuk. retak. Ada retak di rusuk. Oke. Secara medis tadi mengenai trauma tadi, ketakutan itu juga sudah ada hasil medis. Coba bisa terangkan ini dari siapa yang psikolog juga salah. Panjang ya ini ya. Intinya aja kesimpulannya apa? Kesimpulannya coba. Sebentar ya. Trauma atau apa? Berdasarkan hasil tes, ini sudah yang ketiga ya saya melakukan asesmen psikologi. Yang pertama itu saya lakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda. Setelah saya selesai dirawat, hasilnya mungkin bisa ditanyakan kepada Polda karena hasilnya mereka yang pegang. Dan ini yang kedua, setelah yang ketiga ini saya lakukan di Jakarta. Intinya trauma Saya. apa? Jadi pasien saya diliputi rasa curiga dan waspada. Ia merasa orang lain berusaha mengontrol atau mempengaruhi dirinya. Mengalami depresi berat disertai perasaan yang sangat putus asa dan rasa bersalah yang besar baik terhadap diri sendiri dan keluarga. Ia juga mengalami kecemasan yang tinggi, mudah merasa gelisah, tegang, gugup, dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Hal ini membuatnya menjadi tidak bersemangat untuk aktivitas, kehilangan nafsu makan, berat badan, tidur merasa terganggu terlebih di awal kejadian dan mudah merasa cepat lelah. Jadi secara medis ini adalah bukti kekerasan psikis. Pertanyaan lain? Soal gugatan cerai rencananya secara spesifik Per 20 menit apa Hana, jangan terus menerus. Gugatan cerai akan dilakukan sebelum pidana Pak Ferry atau secepatnya, setelah? tapi sikap kamu cerai atau tidak? Secara spesifik. Dari awal saya udah bilang, Bang. Dari awal sebelum kejadian tanggal 8 saya mau cerai. Tapi saya belum cukup berani karena saya malu awalnya. Karena saya baru menikah belum setahun. Tapi yang mendominasi adalah saya tuh cinta banget sama Ferry. Tapi di tanggal 8 Januari pada saat dia tidak mengaku 2 kali. Dan dia menghalang-halangi saya pada saat saya meminta pertolongan. Fix buat saya, Bang. Bukan imam yang saya cari. Jadi saya pikir cerai itu dari awal. Dan saya lebih yakin lagi sekarang tinggal masalah prosedur secara birokrasi atau secara administrasi aja yang tinggal saya penuhi. Artinya niat kamu sampai hari ini cerai. Itu jawabannya. Yang lain? Kalau sudah, Kalau udah lengkap? ketemu Mas Ferry di pengadilan nanti gimana Mbak? Apa nggak lulu atau Ya gimana? kita lihat nanti lah apa di pengadilan, kita nggak bisa jawab sekarang. Yang jelas tadi Ferry kirim surat ke penyidik agar dipertemukan dengan Vena. Vena jelas-jelas menolak, tidak mau lagi ketemu dia. Artinya penyidik sudah melaksanakan tugasnya. Ya. Tadi kan Pak Mendes sempat ngobrol soal mantan istri yang ketiga, Mas Ferry. Itu apakah juga ini mengalami kekerasan fisik juga dari Kalau secara hitam putih dia tidak bisa jawab, tapi memang istrinya curhat bahwa istrinya merasa menderita gitu kan, sampai akhirnya gimana istrinya sampai mana? Ya kalau soal itu sih mungkin teman-teman wartawan bisa cek sendiri ya, karena setahun yang lalu sebelum saya menikah sama Ferry juga sebetulnya Mbak Anggia sudah speak up. Banyak Anggia itu siapa? Istri ketiga. Istri ketiga loh. Makanya yang ketiga dikawin kan, cerai, kawin, cerai, kawin, cerai, kawin, begitu kan? Nggak langsung sekaligus 3 kan? Ya, jadi, oke. Terus? Ya, mungkin saya rasa sama ceritanya seperti apa yang saya rasakan di semua yang kalian bisa lihat ya, bagaimana Mbak Anggia speak up tentang Ferry pada saat itu. Dan memang setahun yang lalu itu sekarang yang saya rasakan seperti itu. Dan itu ada di YouTube banyak. Banyak. Ya. Dan dia sekarang ada stroke apa? Yang kena stroke. Kena stroke, artinya sudah ada stroke sebagian badannya, jadi sudah nggak normal. Mungkin pakai kursi roda bukan? Dipegang sih. Harus dipegangin agar bisa jalan. Jadi, oke, yang lain? Ya. Bang, tadi kan dikatakan bahwa Ferry dari kejadian ini beberapa kali minta maaf termasuk lewat video dan Ya. ingin termasuk bertemu langsung dengan selain Ferry, apakah ada dari pihak keluarga lain yang berusaha melakukan komunikasi untuk
membuka pintu perdamaian gitu, melakukan perdamaian. Memang pada saat itu tanggal 8 saya mengirimkan foto saya ke adiknya Ferry, Maya. Kemudian Maya memang menanyakan dan meminta maaf, tapi dia sendiri kan nggak ngerti apa persoalannya. Karena pada saat itu saya juga harus visum, saya juga harus bikin BAP sendiri. Jadi pada saat itu saya tidak menjawab. Tapi sebetulnya saya kan juga punya keluarga ya. Saya jujur di hati kecil saya paling dalam. Saya juga masih punya orang tua. Di sini ada bapak saya, ada adik saya, ada terutama ibu saya lah yang melahirkan saya. Ya, saya cuma mungkin beberapa hari awal gitu, saya masih mengharap, karena Ferry kan pulang sebetulnya tanggal 9. Saya masih mengharap Ferry itu jujur sama keluarga. Saya masih mengharap Ferry itu bisa bicara kebenaran. Karena saya awal mencintai Ferry karena saya anggap dia hijrah. Orang yang hijrah harusnya orang yang jujur, terutama kepada Allah dan pasti terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap keluarga. Tapi ternyata semakin hari saya lihat kayaknya keluarganya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena Ferry tidak bicara yang jujur. Jadi saya juga mengerti bagaimana kondisi keluarganya. Kalau nggak ngerti cerita yang sebenarnya pasti jadi kemana-mana kan. Ya memang semua kuncinya di Ferry. Makanya saya selalu bilang, Nabi, ya mestinya dia gentleman lah. Intinya tidak ada pendekatan dari keluarga dia, itu aja jawabannya. Nggak tahu ya, saya mengharapkan keluarganya kan dekat ya sama keluarga saya. Tapi sampai sekarang tidak ada. Kalau mungkin keluarganya datang, Nggak ada datang atau tidak? tidak ada. Ya udah, artinya tidak ada pendekatan untuk minta maaf ataupun untuk berusaha menjalin hubungan, tidak ada. Yang lain sudah ada? Bang, kondisinya karena sekarang gimana? Siapa? Terutama pada kesehatan hidung sama Kan yang terutama sekarang masalah serius adalah rusuknya. Jadi masih berakibat fatal terhadap pekerjaannya dan masih terus dirawat. Oke, dan kita berharap katanya juga dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi memang si Ferry mengajukan permohonan penangguhan melalui kuasa hukumnya. Tapi saya tadi melihat arahnya akan segera limpah, berarti tidak ada penangguhan perdamaian dan tidak ada perdamaian sampai kita nanti lihat di pengadilan. Itu intinya. Gugatan cerai sedang dipersiapkan. Oke, demikianlah hari ini. Terima kasih. Masih ada lagi yang terakhir? Bang, saya juga berterima kasih sama teman-teman wartawan. Khususnya pertama kali yang saya mengucapkan terima kasih adalah kepada Kapolresta dari Kediri, Kota Kediri, di mana itu dapil saya. Selama 10 tahun saya tuh di dapil saya tuh saya selalu berkarya, tapi di situ juga saya kesakitan. Saya terima kasih banget sama Ibu Neni juga, kanitnya pada saat itu ngedampingin saya dari awal saya visum, dan saya seorang diri nyelamatin diri sendiri dari peristiwa KDRT itu. Kedua juga saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Jawa Timur serta jajarannya termasuk penyidik semuanya. Dan Direktur Pak Toto. Pak Toto, Pak Hendra, Pak Suwancono, Ibu Masita yang begitu sabar. Karena saya masih sendiri, waktu itu saya bikin BAP, belum ada kuasa hukum. Terutama juga Bang Hotman, luar biasa, yang selalu banyak menolong perempuan seperti saya yang udah kalut sebenarnya, tapi berani speak up untuk KDRT karena nggak mudah speak up untuk bisa memperjuangkan kasus ini, apalagi yang kita perkarakan adalah orang yang paling kita cintai. Dan juga teman-teman wartawan, saya terima kasih banget Pak Suwon karena sudah mengawal dari awal sekali sampai di titik ini. Oke, terima kasih dan kita akhiri konferensi ini. Ini saya kembalikan karena saya udah mau menuju bandara. Ini ada yang mau disimpan sama kamu nggak? Ya, nggak ada. Oke, silakan. Bu, saya pamit duluan ya. Kalau mau Anda wawancara silakan. Ya, yang mau wawancara pribadi langsung. Bukan sebentar. Mbak Vena, untuk rencana gugatan nanti sebelum sidang Mas Ferry-nya atau setelahnya nanti? Sedikit, Mbak. Kemarin saya kali ya.
Mas Reza, Mas Reza. Mungkin 15 menit ya. Pak, soal gugatan cerainya itu nanti diajukan kapan, Mbak? Sebelum sidangnya Mas Ferry atau setelahnya nanti, Mbak? Yang mana duluan? Sebenarnya yang kalau sakit itu mempengaruhi jalan berpengaruh nggak pada jalan aktivitas? Saya jelasin ya Mas ya. Jadi kalau untuk saat ini yang paling saya rasakan adalah saya tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Karena selama beberapa tahun ini kan adalah pekerjaan saya itu YouTuber dan juga influencer. Jadi saya tidak bisa melakukan outdoor, saya tidak bisa melakukan syuting podcast saya belum bisa ke dapil saya kembali. Dan yang paling parah adalah 2 minggu pertama, di tanggal 8 sampai 2 minggu kemudian tuh saya merasakan bukan hanya sakit di tulang rusuk, adalah kejiwaan saya sendiri. Itu yang membuat saya benar-benar nggak bisa tidur. Saya turun 5 kilo sekarang. Saya benar-benar ketakutan, parno, sering nangis. Itu parahnya adalah waktu di rumah sakit Mitra Keluarga. Saya benar-benar krisis mental banget pada saat itu gitu. Jadi ya boleh dibilang ternyata KDRT ini cukup membuat saya jadi sangat tidak bisa ngapa-ngapain, dan walaupun sekarang saya datang karena saya memang udah benar-benar harus melaksanakan kewajiban sebagai pelapor, saya harus juga menguatkan diri saya semuanya, dan alhamdulillah sebenarnya titik baliknya adalah saya lega bahwa semua proses hukumnya berjalan sesuai dengan fakta hukum. Itu yang membuat saya healing. Dan saya alhamdulillah juga kan ada terapi ini yang membuat saya banyak banget perubahan, termasuk bagaimana saya bisa menjadi orang yang percaya diri lagi, jadi orang yang bisa berpikir yang seperti dulu ya. Saya kan orangnya produktif sebenarnya. Kalau kemarin ya hanya nangis, lemes, tangan saya lemes semua, hebat jantungnya, dengkul saya lemes, tiba-tiba bisa nangis malam-malam, apalagi kalau udah sendirian cuma sama Fania. Jadi lebih ke fisik dan mental sih terakhir ini itu aja. Jadi saya nggak bisa kerja jujur untuk ke 3 minggu saya nggak kerja. Soal gugatan cerainya, Pak, itu diajukan sebelum sidang Mas Ferry atau setelahnya nanti? Sebenarnya udah disiapin. Sudah disiapin. Tapi kan draft itu kan kita harus baca dulu, dan memang saya tuh terakhir ini memang untuk fokus, kadang-kadang fokus saya suka nggak terlalu kayak dulu ya. Dulu kan saya dalam satu waktu saya bisa fokus terhadap 2 pekerjaan, 3 pekerjaan, dan ini suara saya juga baru ada. Kemarin tuh kan terlalu nangis kebanyakan, itu juga saya juga sakit kan, ngomong sakit gitu. Karena lebih ke hati sih ya, gimana ya, saya nggak tahu sakitnya yang mana duluan, antara sakit hatinya saya, sakit ininya saya, lemesnya saya, karena kan ada beberapa tahapan. Jadi pada saat saya selamat itu mungkin adrenalin apa tuh namanya, adrenalin saya begitu besar sehingga saya masih bisa bikin BAP sendiri, masih bisa nginget. Tapi setelah 2 hari udah traumanya keluar. Jadi ada tahapan ya. Makanya sekarang itu selama sesi atau asesmen psikologi kan saya sampai 3-4 jam. Si psikolognya tuh Mbak Citra sama Dokter Diki ya, itu benar-benar dia kasih saya kesempatan untuk cerita. Nanti habis cerita nangis, habis itu saya healing dulu, treatment, dengerin lagu, habis itu saya cerita lagi, habis itu saya sholat bareng. Jadi emang ya itu mungkin begitu kan, proses dari traumanya begitu. Jadi saya juga nggak bisa sambil ngelihat draft ini, draft itu, udah kayak orang nggak bisa mikir sih. Oke, Mbak, berarti diharapkan sebelum sidang Mas Ferry akan cerai ya? Semua tergantung dari bahannya yang buatin itunya. Saya tinggal nanti kalau ada ininya saya baca, kalau saya dapat ini juga. Mbak, terjun ke dapil terganggu nggak agenda? Ya, Mas Ferry? ya.
Berarti sejak acara itu nggak pernah terjun lagi ke dapur Belum. tanggal 8. Belum. Yang penting sekarang saya sudah datang ke Polda untuk melengkapi. Mudah-mudahan saya juga mohon doanya biar cepat P21 supaya saya juga cepat bisa kembali asesmen lagi dan memperkuat kesehatan saya lagi, dan yang pasti ya kejiwaan saya lagi, kepercayaan diri saya lagi ya mesti kembali lagi seperti dulu. Terima kasih ya. Bapaknya Mbak, pas selama KDRT dilakukan oleh Pak Ferry sendiri, Bapaknya udah cukup bicarakan nggak sih ke Carol dan kawan? Saya nggak pernah ngomong ke siapapun karena saya merasa ini belum 1 tahun menikah, dan saya selalu kasih kesempatan Ferry untuk memperbaiki, tidak lagi seperti ini, dan dia selalu berjanji demi Allah. Jadi saya coba untuk percaya, tapi tanggal 8 Januari seperti yang saya sebutin ya, kepercayaan itu ya sudah hilang. Ada rasa penyesalan Mbak? Ya semuanya ya, makasih ya. Itu Dr. Punjati dan Baca Surya. Tadi kita dengar penuturan langsung secara gamblang dari Vina Melinda dan juga dari kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea mengenai penanganan kasus KDRT dan dilakukan oleh sang suami yakni Ferry Irawan. Tahan itu ke depannya aja, pokoknya mohon doanya. Iya. Aku nggak tahu kan nanti sama yang mendalilkan. Tahu masih dilanjut, tapi informasinya dari Riau. Iya, dari Riau. Ada sekarang terbang ke Jakarta. Ada sama Jeffy. Acaranya si Ferry. Iya. Bang Icus, awas. Bang Icus, awas.
Itu dulur, demikian reportase kami. Terima kasih banyak. Allahumma fil hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.